Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang di bulan Ramadan ini kan Ustadz banyak umat Islam itu kan yang merasa oke, selama ini mungkin dia sudah pernah melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Nah, apakah memang di bulan Ramadan ini pintu taubat itu sangat terbuka lebar, Ustadz? Iya. Bagi orang yang memang merasa dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan sebelum di bulan Ramadan itu. Ya, menarik Bang Ramon. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dengan amal-amal ibadah di Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa. Jadi pintu taubat itu Allah berikan kepada hambanya kapan saja dan di mana saja. Ketika seorang hamba itu berbuat salah di siang hari, maka waktu malam itu waktu yang baik untuk dia bertobat kepada Allah. Ketika orang berbuat salah di malam hari, waktu siang Allah sediakan untuk bertobat dia. Dan ketika orang berbuat kesalahan pada bulan demi bulan, maka Allah sediakan Ramadan sebagai satu bulan di mana kesempatan baik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di Ramadan ini merupakan bulan yang sangat cocok untuk memperbaiki diri dengan jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebenarnya yang namanya taubat itu tidak boleh ditunda-tunda ya. Oh, nantilah saya taubat kalau sudah masuk Ramadan. Nah, yang menarik adalah para sahabat dulu, mereka sebelum masuk Ramadan sudah melakukan berbagai macam persiapan. Itu makanya Bang Ramon dan sahabat Tribuners, ketika kita sudah berada pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, Nabi mengajarkan doa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Jadi ketika sudah Rajab, ketika sudah Sya'ban, sudah ada persiapan. Warming, ada pemanasan. Ya. Maka begitu saat masuk Ramadan ya sudah standby untuk benar-benar ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam makna benar-benar menyesal atas segala perbuatan kekeliruan yang pernah dikerjakan di masa lampau. Dan itulah istilah Allah bisa karena biasa. Iya, Allah bisa karena biasa. Ketika memang Ramadan di 10 pertama itu ya mungkin kita bisa membayangin masjid di mana-mana ramai gitu. Benar sekali ya. 10 ke tengah udah mulai berkurang. Sabnya maju ya. Sabnya maju. 10 terakhir malah habis Ustaz. Nah, jadi taubatnya orang itu memang jangan sampai istilahnya sampai matahari terbit dari barat itu gimana? Baru dia menyesal ya. Baik. Itu, apakah tertutup itu taubat sama sekali? Ya, Bang Ramon, sahabat Tribuners, ya taubat itu berasal dari bahasa Arab ya, taba ya tubu, taubatan. Artinya kembali kepada jalan yang benar. Saya mengilustrasikan seorang pengendara kendaraan. Jadi ada spare. Seorang yang berkendara kan tidak lurus saja dia. Ya kadang-kadang ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Ya selama masih ada pada jalur yang benar, ada akselerasi, itu masih diokekan. Masih wajar. Jadi Allah pandang manusia ini sangat manusiawi. Artinya manusia ini tidak terlepas dari kesalahan. Iya, ada kecenderungan ya mungkin untuk berbuat salah ya. Maka Allah sediakan pintu namanya taubat. Jadi taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatubu ilallahi mataba. Dan Allah itu menyeru kepada manusia di surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini kan yang dipanggil orang beriman. Hai orang beriman, bertaubat kamu kepada Allah. Saya memahami bahwa ternyata orang beriman pun bisa saja berbuat salah. Nah, jadi kesempatan yang baik ketika Ramadan, manakala kita punya kesalahan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dalam surah Ali Imran dikunci, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang taubat itu dia akan segera menghentikan perbuatan jahatnya. Jadi bukan tobat cabai ya. Tobat cabai ya. Begitu dia pedas, tobat aku makan cabai. Tapi besok dia makan lagi. Makan lagi. Mana baksonya kok nggak terasa pedas ini kan gitu. Oh, jadi tidak seperti itu ya makna taubat itu ya Ustaz ya. Jangan sampai itu berulang lagi. Jadi
ada tahapan-tahapan taubat yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama menyesal atas dosa dan kesalahan yang sudah pernah dilakukannya. Kemudian yang kedua, tidak hanya menyesal tapi juga memperbaiki. Memperbaiki. Jadi mengganti perbuatan jahat dengan perbuatan yang buruk. Nah, menyesal ya. Kemudian tidak akan mengulang lagi. Jadi pertama dia menyesal dengan istighfar, kedua tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga mengganti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Innal hasanat yudhibna sayiat, Allah katakan di surah Hud bahwa kebaikan-kebaikan bila dikerjakan terus menerus itu akan menghapuskan kesalahan. Dan yang terpenting yang keempat adalah kalau dosa itu berkaitan dengan sama manusia, kepada Allah langsung taubat istighfar. Kepada manusia, ya kalau menyangkut muamalah manusia, hak orang lain kita rampas, ini perlu kita kembalikan lah. Jadi kalau sempat kita ambil slop orang, kita taubat, ya balikkanlah slop itu. Jangan pula tetap dipakai slopnya kan. Ya, paling tidak harus minta maaf lah. ya, minta maaf lah. Di Lebaran nanti. Lebaran ya. Oke, baik Ustaz. Nah, ini ada juga nih pertanyaan Ustaz. Jadi Ramadan ini kan bulan yang tepat untuk bertaubat. Kira-kira apa yang bisa Ustadz berikan gambaran kepada sahabat Tribuners yang mungkin sahabat Tribuners juga di rumah ingin merasa, oh mungkin dia selama ini sudah melakukan kesalahan-kesalahan gitu. Nah, eksistensinya seperti apa ketika memang ini Ramadan? Apa kira-kira kiat yang bisa mereka ya saya juga mungkin ingin melakukan tobat di bulan Ramadan ini. Baik, kiat-kiatnya gitu. Baik. Sahabat Tribuners yang berbahagia, Ramadan adalah bulan perubahan. Dikatakan bahwa Ramadan syahrut taghyir. Ramadan bulan perubahan. Man lam yataghayyar fi Ramadan fahuwa khasir. Siapa yang tidak berubah dengan Ramadan, maka dia tergolong orang yang merugi ya. Allah katakan bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menerima penuh taubatnya.